Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menceritakan cerita tentang pesugihan warung bakso. Bakso paling enak di Kampung Sukaresmi. Kampung Sukaresmi dikenal sebagai desa kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, satu tempat telah menarik perhatian warga. Warung bakso Pak Gino. Warung itu berdiri di pinggir jalan utama desa. Bangunannya sederhana, hanya berdinding triplek dan beratap seng. Tapi anehnya, setiap hari warung itu selalu ramai. Dari anak sekolah, petani, hingga pejabat desa, semua ketagihan bakso racikan Pak Gino. Aromanya gurih, kuahnya kental, dan dagingnya empuk tak biasa. Tak jarang orang dari luar kota rela menempuh puluhan kilometer hanya untuk semangkuk bakso panas itu. Pak Gino sendiri adalah pria berusia 50-an, pendiam, dan jarang terlihat bersosialisasi. Ia tinggal sendiri setelah istrinya meninggal 2 tahun lalu. Warga menganggap dia hanya orang tua sepi yang menemukan pelarian lewat usahanya. Tapi sejak warungnya meledak popularitasnya, banyak yang bertanya-tanya, dari mana datangnya kesuksesan itu? Salah satu yang curiga adalah Yadi, pemuda pengangguran kampung yang gemar nongkrong di warung kopi. Aneh, dulu jualan sepi, sekarang laris kayak warung artis. Mana bisa orang tua kayak Pak Gino bikin bakso sena itu? Gumamnya. Kecurigaan Yadi makin menjadi saat ia mulai memperhatikan satu hal yang tak biasa. Setiap malam, sekitar pukul 2 dini hari, lampu warung Pak Gino menyala. Bukan hal aneh kalau ia sedang masak, tapi suara yang terdengar dari dalam warung bikin bulu kuduk berdiri, seperti jeritan tercekik. Sesekali diikuti suara tawa lirih, berat, dan serak. Suatu malam, karena penasaran, Yadi memutuskan untuk mengintai dari kejauhan. Ia duduk diam di balik semak-semak, tak jauh dari dapur belakang warung. Dan disitulah ia melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Pak Gino berdiri di depan sebuah panci besar yang menggelegar. Di sekelilingnya tersusun sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, dan kepala ayam hitam. Tapi bukan itu yang membuat Yadi hampir muntah. Dari dalam panci muncul sebuah tangan manusia, kurus, pucat, dan penuh luka. Tangan itu meronta, mencoba keluar, namun Pak Gino dengan tenang menekannya kembali ke dalam kuah yang mendidih. Korban kelima, semoga dagingnya empuk, bisik Pak Gino lirih. Yadi membekap mulutnya, tubuhnya gemetar. Apa yang barusan ia lihat? Apakah benar Pak Gino melakukan pesugihan? Angin malam bertiup kencang, dan tiba-tiba, sepasang mata merah menyala menatap ke arah semak tempat Yadi bersembunyi. Siapa di sana? Suara Pak Gino menggema, dingin dan penuh ancaman. Yadi lari terbirit-birit. Tapi sejak malam itu, hidup Yadi berubah. Suara-suara dari warung makin sering menghantuinya. Ia merasa dibuntuti. Bau kuah bakso selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Dan yang paling mengerikan, ia mulai bermimpi terjebak di dalam panci dengan tubuhnya yang perlahan-lahan meleleh. Perjanjian di tengah hutan. Sejak malam itu, Yadi tidak pernah tenang. Setiap tidur, ia selalu bermimpi berada di dalam panci besar yang mendidih. Tubuhnya terasa meleleh, tulang-tulangnya hancur perlahan. Sementara dari kejauhan terdengar suara tawa serak yang menggema. Hari-harinya pun menjadi penuh ketakutan. Ia mulai menghindari warung Pak Gino, bahkan memilih jalan memutar jika harus melewati warung itu. Tapi, satu hal yang membuatnya tidak bisa diam. Pak Gino melakukan pesugihan. Ia yakin. Dan harus ada yang menghentikannya. Yadi pun mencari bantuan. Ia menemui Mbah Resno, dukun tua yang tinggal di pinggiran kampung. Mbah Resno sudah lama dianggap gila karena sering bicara sendiri, tapi konon ia bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Pak Gino, kau bilang dia sekarang jualan bakso paling laris di Sukaresmi? Tanya Mbah Resno sambil menghisap rokok klobotnya. Yadi mengangguk. Saya lihat sendiri, Mbah. Dia ngorbanin manusia. Ada tangan dari dalam pancinya. Saya nggak ngelindur.
Mbah Resno terdiam lama, sebelum akhirnya menghela napas berat. Aku sudah curiga sejak pertama kali baunya berubah. Kuah bakso seperti itu tak bisa dibuat manusia biasa. Dagingnya bukan dari dunia ini. Lalu kita harus gimana, Mbah? Mbah Resno menatap tajam. Kalau ingin tahu kebenaran, kita harus ke asal mula perjanjiannya. Tempat Pak Gino menyerahkan jiwanya. Malam harinya, mereka masuk ke dalam hutan yang berada di belakang kampung. Hutan itu sudah lama dianggap angker oleh warga. Tak ada yang berani masuk setelah matahari terbenam. Tapi malam itu, Yadi dan Mbah Resno berjalan pelan, hanya diterangi lampu minyak dan mantra-mantra kuno. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah batu besar berbentuk kepala kerbau. Di sekelilingnya, berserakan tulang-tulang binatang, beberapa di antaranya terlalu besar untuk ukuran kambing atau ayam. Mbah Resno menancapkan keris kecil ke tanah dan mulai berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi dingin, dan dari balik kabut, muncullah sesosok makhluk tinggi, hitam legam, dengan tanduk besar dan mata merah menyala. Siapa yang mengganggu perjanjianku? Suaranya berat dan bergema di seluruh hutan. Yadi gemetar, namun Mbah Resno tetap tenang. Kami datang untuk menghentikan perjanjian kotor itu. Sudah cukup nyawa yang kau ambil. Makhluk itu tertawa panjang, melengking dan mengerikan. Terlambat. Pak Gino sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Ia hanya perlu satu tumbal lagi, dan warungnya akan abadi. Siapa tumbal terakhir itu? Tanya Yadi dengan suara parau. Makhluk itu menoleh perlahan, dan menunjuk Yadi. Kau. Yadi jatuh terduduk. Tidak, kenapa saya? Karena kau yang melihat. Kau yang tahu rahasia. Dan siapapun yang tahu, harus ikut masuk ke dalam panci. Daging yang tak pernah busuk. Sejak pertemuan di hutan itu, hidup Yadi tak lagi sama. Ia bukan hanya dihantui mimpi buruk, tapi kini tubuhnya mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, ia merasakan panas luar biasa dari dalam tubuhnya, seperti direbus dari dalam. Kulitnya mulai kemerahan, melepuh kecil di beberapa bagian, dan anehnya, bau daging rebus perlahan-lahan keluar dari pori-porinya. Apa yang terjadi pada saya, Mbah? Tanya Yadi panik ketika kembali menemui Mbah Resno. Saya merasa seperti sedang dimasak hidup-hidup. Mbah Resno memejamkan mata. Kau telah dicap sebagai tumbal terakhir. Arwah yang dikorbankan Pak Gino kini melekat padamu. Kau harus menghentikan dia sebelum waktumu habis, atau kau benar-benar akan masuk ke dalam pancinya. Sementara itu, warung bakso Pak Gino semakin ramai. Banyak pelanggan tak sadar, mereka menikmati mangkuk-mangkuk bakso yang aroma dagingnya terlalu sempurna. Salah satu pelanggan tetap bahkan berkata, entah kenapa, dagingnya terasa lebih nikmat dari biasanya. Seperti ada rasa manusiawinya. Pak Gino hanya tersenyum tipis dari balik gerobaknya. Di balik senyum itu, tersimpan kegelisahan. Ia tahu waktu perjanjian hampir habis. Satu tumbal terakhir, dan hidupnya akan aman. Warungnya tak akan pernah sepi. Ia akan jadi legenda kuliner selamanya. Dan ia tahu siapa tumbalnya. Yadi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dapur Pak Gino. Ditemani Mbah Resno, mereka menyelinap tengah malam. Warung itu gelap, hanya ada cahaya remang dari lampu dapur. Saat mereka masuk, bau amis menyengat langsung menyergap. Di dalam, tergantung potongan-potongan daging yang jelas bukan daging sapi. Beberapa tulang bahkan masih berbalut rambut manusia. Di sudut dapur, ada sebuah freezer besar, dan saat dibuka, isi perut Yadi langsung bergejolak. Di dalamnya, tersimpan tangan, kaki, dan kepala manusia, dibungkus rapi seperti daging beku biasa. Ya Allah, bisik Yadi. Selama ini orang-orang makan ini. Mbah Resno mendekat ke panci besar yang masih berisi kuah. Ia mengambil seciduk dengan gayung kecil dan menatapnya. Cairan itu bukan sekadar kuah, itu adalah campuran darah, minyak, dan cairan tubuh korban yang direbus selama berjam-jam. Tiba-tiba,
pintu dapur terbuka keras. Pak Gino berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala, wajahnya seperti bukan manusia lagi. "Kenapa kalian masuk ke sini?" Yadi langsung berdiri. "Saya tahu semuanya, Pak. Saya tahu pesugihan itu. Saya tahu semua korban yang Bapak masak." Pak Gino tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, "Kalau kau sudah tahu, berarti waktumu memang sudah dekat." Dengan cepat, ia mencabut pisau daging panjang dari meja. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Mbah Resno melemparkan sejumput abu dari kantongnya ke arah Pak Gino. Tiba-tiba, tubuh Pak Gino kejang. Dari kulitnya keluar asap, dan ia jatuh terduduk sambil merintih. "Masih ada waktu, Yat," kata Mbah Resno. "Kita harus membakar panci itu. Itu pusat kekuatannya." Yadi mendekati panci besar. Tapi sebelum ia sempat menyiramkan minyak tanah, dari dalam panci muncul wajah seorang perempuan. Mata kosongnya menatap tajam. "Jangan, kami belum selesai." Lalu satu persatu wajah korban muncul dari dalam kuah, seperti mencoba memohon atau memperingatkan. Ada tangisan, jeritan, dan rintihan. "Kau akan bergabung dengan kami." Yadi menjerit dan mundur. Kuah dalam panci mendidih sendiri, gelembung-gelembung darah meletus di permukaan. Dan dari dalam panci itu, tangan Yadi sendiri mulai muncul, seperti bayangan masa depan yang tak bisa dihindari. Rahasia dapur neraka. Panci itu seperti hidup. Ia mendidih bukan karena api, tapi karena jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya. Wajah-wajah korban terus bermunculan, satu persatu, membentuk lingkaran penderitaan yang mengerikan. Yadi terpaku, tubuhnya gemetar. Ia bisa melihat jelas, salah satu wajah itu adalah temannya sendiri, Ucup, yang menghilang 2 minggu lalu. "Aku dikasih gratisan, Yat." Suara Ucup terdengar parau dari dalam panci. "Aku pikir cuma bakso biasa." Yadi menjerit dan hampir pingsan. Mbah Resno menariknya menjauh. "Jangan lihat terlalu lama. Mereka ingin menyeret jiwamu." Sementara itu, Pak Gino yang sempat tumbang, kini berdiri kembali. Matanya lebih merah, kulitnya melepuh. Ia bukan lagi manusia seutuhnya. Daging tubuhnya mulai terkelupas, memperlihatkan jaringan merah di baliknya. "Jangan sentuh panciku," katanya dengan suara parau 2 lapis, seperti ada makhluk lain berbicara dari dalam tubuhnya. "Panci itu pusat perjanjiannya," teriak Mbah Resno. "Kalau kita bisa menghancurkannya, semua ikatan dengan iblis akan putus. Tapi kita butuh darah pelaku utama." Yadi langsung menoleh ke Pak Gino. Ia sadar, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah membuat Pak Gino menjadi tumbalnya sendiri. Pertarungan pun tak terelakkan. Pak Gino menyerang membabi buta. Pisau dagingnya melayang ke arah Yadi, hampir mengoyak wajahnya. Mbah Resno melempar segenggam garam kasar yang dibacakan doa ke tubuh Pak Gino. Kulitnya melepuh dan berasap, membuatnya mengerang. Tapi ia kuat, terlalu kuat. "Kenapa kalian ganggu aku?" teriaknya. "Aku cuma ingin hidup enak. Semua orang suka baksoku. Mereka ketagihan. Mereka yang datang sendiri." Mata Yadi membelalak. Tapi mereka nggak tahu mereka makan manusia. Pak Gino tertawa gila. "Justru itu rahasianya. Daging manusia paling nikmat kalau direbus dengan dosa." Yadi menatap Mbah Resno. "Sekarang, Mbah, buka segelnya." Mbah Resno menggambar simbol di lantai dapur dengan darah ayam cemani yang ia bawa. Lingkaran ritual pun terbentuk. Pak Gino, yang melompat ke arah mereka, terjebak dalam lingkaran itu. Tubuhnya mulai meleleh, wajahnya meledak perlahan, memperlihatkan tulang belulang yang dibakar dari dalam. "Aku belum selesai. Aku belum kenyang," raungnya. Panci di belakang mulai bergolak keras. Uap darah menebal, dan dari dalam panci, makhluk bertanduk tinggi muncul setengah badan. Wujud asli makhluk pesugihan yang selama ini menjadi pelindung Pak Gino. "Jika dia gagal, maka gantinya adalah kau, manusia." Makhluk itu menunjuk Yadi dengan tangan kerangka berapi. Yadi terdiam.
Dan saat itulah, Pak Gino melompat ke arah pancinya sendiri. Dengan tubuh setengah meleleh, ia berteriak, "Ambil aku! Aku korbankan diriku! Jangan ambil Yadi!" Makhluk pesugihan menggeram, namun tersenyum licik. Tumbal terakhir, diterima. Pak Gino masuk ke dalam panci, dan seketika cairan mendidih, meledak ke seluruh ruangan. Jeritannya menggema keras, lalu menghilang. Panci itu diam. Makhluk pesugihan menghilang perlahan, tubuhnya berubah menjadi asap hitam, dan tersedot ke dalam dasar panci. Lingkaran ritual meledak jadi abu. Dan akhirnya, semua tenang. Yadi terduduk lemas. Ia menangis. Antara lega dan trauma yang tak akan hilang seumur hidupnya. Mbah Resno menepuk pundaknya. "Kau selamat, nak. Tapi jangan lupa, dosa manusia bisa direbus dalam bentuk apapun." Panci itu kini kosong. Hitam. Tak lagi mengeluarkan aroma menggoda. Tapi di dasar pancinya, terukir nama-nama korban. Dan nama Yadi masih tertulis paling bawah, belum terhapus. Bakso gratis untuk arwah. Sudah seminggu sejak peristiwa pembakaran dapur Pak Gino. Warung bakso itu kini sepi, tertutup papan kayu dan garis polisi. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menyentuh pancinya. Tapi ada satu hal yang tak bisa dijelaskan. Panci itu tak bisa dipindahkan. Beberapa warga yang mencoba mengangkatnya, bahkan dengan bantuan alat berat, gagal. Setiap alat menyentuh panci, mesinnya langsung mati. Panci itu tetap di tempatnya, berdiri di tengah dapur gelap seperti raja yang menanti tahta. Yadi, meski selamat, tak sepenuhnya lepas. Mimpi buruk terus datang. Dalam mimpinya, ia duduk di depan warung, dan pelanggan berdatangan satu persatu. Tapi wajah mereka pucat, kosong, tubuh mereka transparan. Mereka duduk rapi, lalu berkata dengan suara bersamaan, "Kami datang untuk mangkuk terakhir." Suatu malam, Yadi terbangun dan mendapati pintu rumahnya terbuka. Di luar, angin bertiup kencang. Suara langkah kaki terdengar dari arah jalan, padahal tidak ada siapa-siapa. Ia mengikuti suara itu, dan terkejut melihat warung Pak Gino kembali buka. Lampunya menyala, dan ada 2-3 orang duduk makan bakso. Tapi ketika Yadi mendekat, wajah mereka hancur, mata mereka bolong. Beberapa tanpa rahang. Lidah mereka menjulur keluar, menjilat sisa kuah bakso yang menetes dari bibir membusuk. Yadi menjerit dan mundur. Namun seorang dari mereka menoleh dan berkata, "Terima kasih sudah membebaskan kami." Pelanggan-pelanggan itu perlahan menghilang menjadi asap, meninggalkan hanya aroma kuah dan bau amis darah. Keesokan harinya, warga geger. Seorang pengendara motor ditemukan mati di depan warung Pak Gino. Wajahnya membiru dan tangan mencengkram semangkuk bakso plastik yang entah dari mana datangnya. Mbah Resno kembali mendatangi Yadi. "Aku sudah bilang, panci itu belum selesai," katanya. "Meski Pak Gino sudah masuk ke dalamnya, energi tumbal masih tersisa. Terutama kau." "Kenapa saya lagi, Mbah?" tanya Yadi putus asa. "Karena namamu masih tertulis di dasar panci, dan pancinya belum menerima tumbal penutup. Itu artinya, selama itu belum terjadi, panci akan terus menarik jiwa-jiwa lain sebagai pengganti." Yadi menggertakkan gigi. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" Mbah Resno menatapnya dalam-dalam. "Kau harus menutup warung itu dari dalam. Dari tempat yang tak bisa disentuh manusia biasa." "Dari mana?" "Dari dalam panci itu sendiri." Malam itu, Yadi kembali ke warung bakso. Ia masuk ke dapur, membawa cermin kecil, kemenyan, dan secarik doa dari Mbah Resno. Pancinya masih di sana, tenang dan dingin. Tapi ketika Yadi mendekat, permukaannya mulai bergelombang seperti air. Ia melihat wajahnya sendiri di sana, tapi lebih tua, kulitnya melepuh, matanya kosong. Lalu suara Pak Gino terdengar dari dasar panci. "Kau belum selesai, Yadi." Yadi menarik napas dalam. Jika harus mengakhiri ini semua, ia harus masuk. Dengan satu langkah, ia mencondongkan tubuhnya ke arah permukaan cairan,
dan tangannya tersedot. Ia berteriak, mencoba menarik kembali, tapi pancinya seperti hidup. Perlahan, ia terseret masuk. Dapur menjadi gelap. Warung itu kembali sunyi. Dan satu mangkuk bakso tersaji di meja warung. Panci terakhir. Gelap. Sunyi. Yadi terbangun di sebuah ruangan sempit dan lembab. Di sekelilingnya hanya dinding hitam berlendir. Udara di dalam ruangan itu panas, seperti berada di tengah tungku. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara dentingan sendok dan mangkuk. "Selamat datang di dapur terakhir." Suara itu berat dan familiar. Dari balik kabut muncul sosok Pak Gino. Tapi wajahnya sudah tak bisa dikenali lagi. Separuh meleleh, satu matanya tinggal bolongan kosong, dan kulitnya seperti lilin meleleh. "Kau akhirnya masuk juga, Yat," katanya sambil tersenyum getir. "Aku dulu juga seperti kamu. Niatnya cuma cari hidup enak. Ternyata, hidup enak itu mahal." Yadi mundur. "Aku nggak mau jadi kayak kamu. Aku mau menghentikan ini semua." Pak Gino terkekeh. "Terlambat. Di tempat ini, cuma ada dua pilihan. Kau jadi bahan bakso, atau kau jadi tukang baksonya." Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul ratusan tangan korban-korban sebelumnya. Mereka merangkak di dinding, menarik-narik tubuh Yadi. "Temani kami. Gantikan kami." Yadi menjerit, mencoba melawan. Tapi setiap ia meronta, tubuhnya semakin berat, semakin panas, seperti direbus dari dalam. Di dunia nyata, Mbah Resno duduk di depan warung Pak Gino. Ia menatap ke dalam melalui kaca retak. Pancinya tetap di sana, tenang. Tapi dari dalamnya terdengar bisikan pelan-pelan. "Saya belum siap. Saya belum selesai." Mbah Resno menggenggam tasbihnya. "Maafkan aku, Yat. Kadang, untuk menghentikan kegelapan, seseorang harus menjadi lilin terakhir yang terbakar." Di dalam dunia panci, Yadi tiba-tiba menemukan dirinya berdiri di balik gerobak bakso. Di depannya, antrian panjang. Tapi semua yang mengantre adalah arwah. Tubuh mereka hangus, wajah penuh luka, tapi mereka tersenyum, meminta satu mangkuk. Pak Gino berdiri di sebelahnya, menyerahkan sendok kayu. "Giliranmu sekarang. Sajikan. Atau kau jadi sajian." Yadi terdiam. Tangannya gemetar. Lalu, ia mengambil sendok. 3 bulan kemudian, warung Pak Gino kembali buka. Tapi tidak sembarangan orang bisa melihatnya. Hanya mereka yang tersesat. Hanya yang hatinya kosong. Atau mereka yang benar-benar lapar, hingga tak bisa membedakan rasa lapar dan rasa bersalah. Di dalam warung itu, ada seorang pemuda dengan wajah sendu, berdiri diam di balik gerobak. Ia menyendok bakso ke dalam mangkuk, satu persatu. Senyumnya samar, matanya kosong. Yadi. Ia tak lagi manusia sepenuhnya. Tapi ia menepati janjinya, menjaga agar warung itu tidak pernah lagi menyajikan daging manusia nyata. Hanya arwah-arwah yang menyesal, yang kini dimasak dan disajikan untuk arwah lainnya. Panci tetap mendidih. Tapi kini bukan karena dosa, melainkan karena pengampunan yang terlambat. Tamat. Terima kasih sudah mengikuti kisah horor ini sampai akhir.